seniman itu harus tahu betul persoalan di masyarakat. Itulah akhirnya akan menjadi buah karya bagi seniman. Ready footage 3, take 2, take 1, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GAC Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, AA Aji dari Dewan Kesenian. Selamat datang A di Selamat GAC malam. Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin AA Aji bisa memperkenalkan sedikit tentang AA Aji. Aduh. Latar belakang kesenian ya. Iya. Latar belakang kesenian AA Aji saya. ini rocker ke apa ke underground mungkin. Underground. Mana tahu kan dulu kan. Oke. Jadi alhamdulillah orang tua saya memberikan kesempatan saya sekolah di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung. Kuliah itu. Kuliah di sana 5 tahun. Saya ngambil jurusan seni pertunjukan teater. Seni pertunjukan teater. Seni pertunjukan teater. Dan di teater tuh sebetulnya juga banyak pemilihan jurusan gitu. Jurusan. Kebetulan saya jurusannya di keaktoran. Di apa? Keaktoran. Aktoran. Berarti pelaku teater. Gitu. Jadi saya lulus tahun 99. 99. Singkat ceritanya 2010 saya masuk ke Tanjung Balai Karimun. Lalu saya berkegiatan di Kabupaten Karimun. Nah, begitulah ceritanya. Jadi latar belakang saya itu dari teater. Bukan musik rock underground. Tapi nuansa musikalisasi dalam jiwa saya itu tetap harus dijaga. Gitu. Walaupun saya tidak bisa bermusik atau bermain alat musik, tapi nuansa musikal itu harus tetap ada dalam jiwa. Pasti. Gitu dong. Jadi ini kan udah terpilih sebagai ketua Dewan Kesenian. Ide dasar atau titik awal berdirinya Dewan Kesenian itu dari mana? Saya jadi ingat almarhum Wak ya, Wak Min. Iya. Saya doakan Wak Min sebagai seniman mungkin kategori Indonesia ya, yang berawal dari Moro. Saat itu ada kegiatan ini flashback ya sebenarnya. Boleh. Karena ini berkaitan dengan Wak Min yang memang beliau itu sebagai kepala dinas pariwisata saat itu. Tapi saya juga mengakui kalau beliau itu betul-betul seniman. Memang. Jadi saat itu beliau memberi semacam amanah, tolong kondisikan kira-kira Dewan Kesenian bisa berdiri tidak di Kabupaten Karimun. Jawab saya, insya Allah Wak, gitu kan. Mudah-mudahan bisa dikondisikan. Nah saat itu saya coba menghubungi senior seniman-seniman di Kabupaten Karimun. Sepuh di sana ada Pak Raja Mas Nur, ada Pak Lawi almarhum, ada teman-teman yang lain lah yang memang sudah mumpuni di Kabupaten Karimun. Saya diskusi dengan mereka dan akhirnya mereka memberi kesempatan kepada anak muda. Kasih kesempatan untuk anak muda. Dah berapa lama Dewan Kesenian itu sendiri berdiri ya? Awal mula. Semenjak saya dapat amanah dari UWA, sejak itulah Dewan Kesenian dikondisikan. Jadi intinya Dewan Kesenian itu dibentuk dan menjadi sebuah lembaga, walaupun saat itu belum dikukuhkan. Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Berarti baru dikukuhkan Dewan Kesenian itu sendiri. Ya, sekarang baru bulan Oktober ya. Bulan Oktober 2020 kemarin. Terus ngapa di Karimun ini
sampai harus tercipta Dewan Kesenian itu? Apakah seniman-seniman yang ada di Karimun ini kurang diperhatikan atau macam mana? Sampai tercipta ada Dewan Kesenian itu. Kurang diperhatikan. Siapa tahu kan? Ya, jadi sebetulnya lembaga seni ya, atau Dewan Kesenian ini memang dasar hukumnya instruksi Menteri Dalam Negeri. Langsung dari Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri dulu tahun 93 nomor 5A bahwa di seluruh Indonesia, di setiap provinsi, kabupaten kota diharapkan berdiri Dewan Kesenian. Berarti dah lama Dewan Kesenian ini ada di Udah. kota-kota besar lain macam Sudah. di Jakarta atau di daerah Sumatera yang lain pun Sudah lama sudah ada lama, gitu. sudah lama. Dan mudah-mudahan di Kabupaten Karimun tidak terlambat lah. Gitu. Mudah-mudahan. Jadi, mudah-mudahan gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Dewan Kesenian ini, Dewan Kesenian ibarat sebuah rumah lah untuk kawan-kawan seniman, bisa berkreativitas, ya kan, berkreasi, diskusi, dan mudah-mudahan bisa memberikan peluang-peluang menuju ke ekonomi kreatif. Berarti dari Dewan Kesenian ini merangkul segala macam jenis kesenian. Ya, Segala macam jenis kesenian itu dirangkul di Dewan Kesenian. Ya, Dari seni lukis, seni pahat, seni musik. ya. Jadi Teater. di Dewan Kesenian itu ada beberapa komite. Jadi khususnya di Kabupaten Karimun ini sebagai roda organisasi di Dewan Kesenian itu ada 6 komite. Yang pertama itu ada komite tari, lalu ada komite seni rupa, ya, lalu ada sastra, ada teater, sinematografi, fotografi, ya, dan apa perusahaan? Apa lagi? Teater, seni rupa, sastra, lalu ada tari, musik, dan sinematografi dan fotografi. Dan mudah-mudahan dari komite-komite ini bisa memberikan semacam motivasi terhadap kawan-kawan yang memang punya bakat di bidang masing-masing. Gitu. Berarti itu fungsi dari Dewan Kesenian itu juga salah satu tadi. Ya. Sebagai motivator. Gitu kan. Tugas Dewan Kesenian. Ini dia tugasnya. nih. Tugasnya berat sekali. Aduh, luar biasa nih. Tugas dia. Ya, sebetulnya tugas Dewan Kesenian ini dibantu juga sih sebetulnya oleh pemerintah gitu kan. Karena kalau berarti bekerja sama atau kayak mana tuh dengan pemerintah? Karena Dewan Kesenian ini sebagai mitra pemerintah. Mitra pemerintah Khususnya melekatnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Oh gitu. Gitu. Jadi kita mitra Dispar. Dispar. Menguatkan kegiatan-kegiatan Dispar gitu kan. Kan Dinas Pariwisata kan dah ada. Terus ada Dewan Kesenian. Fungsi keduanya nih sama atau berbeda? Intinya sama. Kalau di dinas itu kan sebetulnya sebagai fasilitator. Apa yang dibutuhkan seniman untuk berkarya, berkreativitas yang memang berkaitan dengan pengembangan daerah, ya Dinas Pariwisata ini yang memberikan fasilitas gitu kan. Gitu. Terus menurut Aji lah nih, macam mana perkembangan seni yang ada di Karimun sekarang? Apakah meningkat, menurun, stabil? Tapi memang berkenaan dengan kondisi pandemi seperti ini, merata ya seluruh Indonesia semuanya. Kalau yang sifatnya live dan nonton langsung ini memang banyak yang terhambat, mungkin terhenti. Betul. Kan. Jadi kalau ditanyakan masalah perkembangan seperti apa, sebenarnya perkembangan kesenian di
Karimun ini udah lumayan juga berkembang gitu kan. Jadi persoalannya persoalan di manajemen aja. Manajemen dalam waktu setahun ini kira-kira apa sih yang mau dibikin. Jadi lebih bergeliat gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi kira-kira proyek Dewan Kesenian ini yang akan dibuat kira-kira apa tuh? Ada tak? Proyek Dewan Kesenian berat. Kok berat? Nggak pula berat. Ya, macam ini mungkin sebuah cita-cita mungkin Ah, ya. ha, ha. Cita-cita jadi memang sudah dibicarakan intern dengan kawan-kawan di Dewan Kesenian. Ini juga sudah dibicarakan dengan mitra dengan pemerintah gitu kan, dengan orang-orang yang punya kebijakan gitu kan. Jadi rencananya Dewan Kesenian akan membuat kegiatan semacam pasar seni. pasar seni. Kegiatan pasar seni. Ya. Jadi di sana kegiatannya ada pameran hasil seni rupa seni rupa kriya, ya kan, ada kuliner, ada seni pertunjukan, lalu ada lomba-lomba. Jadi kita bikin pasar seni yang memang mengangkat kesenian dan juga mengangkat ekonomi kreatif. Kegiatannya itu rencananya di seluruh daerah Kabupaten Karimun. Di seluruh daerah Kabupaten ya. Karimun, kayak apa, Moro, di Buru, di Durai, Tur. Keren. Tour of art. Itu dia. Terus berapa banyak komunitas-komunitas seni yang dah dirangkul di Dewan Kesenian itu sendiri? Sebetulnya masih banyak yang harus dikondisikan sebetulnya. Cuman kalau untuk yang duduk sebagai pengelola ya di setiap komite itu udah ada gitu kan. Nah, jadi tugas Dewan Kesenian untuk merekrut kawan-kawan sebanyak mungkin ini sedang berlanjut. Gitu kan, mendata, menggali, mengembangkan akhirnya gitu kan, ini sedang berlanjut. Mana yang memang dia tuh sukanya di bidang seni tari, seni rupa, sinema, teater atau yang lain-lain itu kita sedang digalakan untuk mendata gitu. Oh, jadi sekarang lagi proses mendata seniman-seniman yang ada di Karimun. Kan baru kemarin dikukuhkan bulan Oktober. Iya. Jadi tugasnya masih dalam proses terus gitu. Dalam proses. Jadi apa bisa di kesenian ini bisa meningkatkan ekonomi melalui seni dan budaya, khususnya di Karimun lah? Insya Allah bisa, kalau menurut saya bisa, insya Allah. Karena ada pepatah bijak ya, bahwa bakat itu bukan hanya sekedar bisa, tapi untuk survive. Oh gitu. Bakat bukan hanya sekedar bisa, tapi untuk survive, ya kan? Jadi itu udah dari sononya, Allah yang kasih. Betul. Ya kan? Tapi kesenian ini tidak hanya sekedar untuk tampil saja, hanya sekedar dapat tepuk tangan saja, tapi akhirnya bisa dijadikan sebuah kebutuhan pekerjaan. Dan, bisa gitu kan. menghasilkan lah di situ. Contoh misalkan dari seni rupa, bikin kreativitas kerajinan, kalau memang di situ punya nilai ekonomi yang bagus, orang akan suka dan akan beli. Teater pun sama, musik pun sama sebetulnya. Kalau kita garap secara profesional, kenapa tidak? Jadi kesenian ini menurut saya bisa. Iya, untuk mengembangkan ekonomi. Oke. Cita-cita dari Dewan Kesenian itu. Kan setiap sesuatu kan pasti punya cita-cita kan. Kita manusia sendiri pun punya cita-cita. Okay. Ya, Dewan Kesenian pun pastilah punya cita-cita, harapan-harapan Dewan Kesenian itu. Cita-citanya sederhana aja sih. Jadi
mudah-mudahan dengan adanya Dewan Kesenian ini akhirnya bisa merangkul, uh, bisa memberikan motivasi, ya kan, seperti tadi. Dan yang paling besar harapannya itu Dewan Kesenian punya gedung kesenian. Tapi kalau dibilang merangkul, dari dulu pun yang lalu-lalu pun bilang mau merangkul, tapi tak ada gitu. Nah, ya kan? Mudah-mudahan lah yang di sini kan betul. Memang ingin merangkul dan kayak musisi-musisi jalanan itu bisa dikasih kayak tempat untuk memang khusus dia di situ, atau nanti ya kan banyak juga yang bagus-bagus kan, kayak Bang Peja yang kita tahu, Bang Peja. Saya tahu tuh. Ya, kita kan mau orang-orang kayak gitu kan disupport apa semua. Cuman kemarin kami tengok tak ada yang support. lebih banyak seniman-seniman di sini nih sekarang kemarin tuh ya bergerak sendiri ya. Ya kan? Perlu ya, mudah-mudahan lah dengan adanya Dewan Kesenian sebagai rumah kreativitas seniman gitu kan, bisa menelurkan gitu kan para seniman yang handal. Itu pun sebuah cita-cita gitu kan. Nah, dibutuhkan juga sebuah wadahnya ini, tempat yaitu tempat untuk mengolah gagasan, diskusi, membuat berkarya. Itu kan butuh tempat. Berarti Dewan Kesenian sekarang belum ada tempat. Kalau berbentuk sekretariat sudah ada. Sekretariat sudah ada. Dan tempat kreativitas pun sudah ada sebetulnya. Kayak karena gedung kreativitas gitu. Kami Dewan Kesenian tuh untuk sementara sekretariatnya di gedung LAM. Gedung LAM. LAM Kabupaten Karimun. Bukit Senang. Bukan di Jalan Poros. Oh, yang di Poros, yang Poros. di kantor dinas itu. Nah, di sana lah gitu. Jauh memang, tapi nggak masalah. Iyalah, jauh pun kalau memang visi misi udah oke, kenapa tidak kan? Semangat. Itu dia semangat. Semangat. Pakai art. Pesan-pesan AA lah untuk seniman-seniman yang ada di Karimun, dan untuk bisa untuk masyarakat tuh, kayak ada tak pesan-pesan? Pesannya ya kalau dari saya pribadi sebagai pelaku seni di Karimun ini, ya bergeraklah, berkesenian, karena kesenian itu tidak hanya bicara masalah panggung, ya kan, tapi bicara masalah sosial. Maksudnya? Jadi sebetulnya kesenian yang sesungguhnya itu ketika kita bermasyarakat. Itu kesenian yang sesungguhnya. Bagi saya tuh itu bermasyarakat. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Jadi ketika kita bermasyarakat, kita akan ketemu tuh ide, gagasan apa yang mau kita sampaikan di panggung, atau lewat tulisan, atau lewat lagu. Oh iya betul paham. Kan? Jadi kegiatan kesenian ini tidak hanya menunggu kegiatan pemerintah baru rame ada kegiatan kesenian, tapi gagasan-gagasan itu muncul ya memang dipentingkan betul sama masyarakat. Pesannya apa untuk masyarakat, ya kan? Kalau seniman itu tidak terjun ke masyarakat, apa yang mau dibicarakan? Kalau seniman itu tidak terjun ke masyarakat, apa yang mau dibicarakan, ya kan? Seniman tidak cukup dengan baca buku, seniman tidak cukup dengan menonton film, tidak, tapi meleburkan diri terhadap masyarakat. Apa nih sebagai corong masyarakat ketika Anda sebagai penyanyi, apa yang mau disampaikan, ya kan? Tapi kadang seniman itu sendiri tak dipandang sama masyarakat. Jadi kalau menurut saya tuh nggak usah dipikirin. Memang betul. Nggak usah dipikirin, karena ketika kita terus berkarya, orang akan tahu, ya kan, apa sih maksud karya kita tuh apa gitu, ya kan? Jadi maksud saya, kenapa pelaku seni atau seniman harus terjun ke masyarakat itu biar tahu betul apa kondisi yang ada di masyarakat. Seniman itu harus tahu betul persoalan di masyarakat. Itulah
akhirnya akan menjadi buah karya bagi seniman. Memang sih. Seperti contoh di sini ada seniman hebat seperti Ngahlong ya. Iya, Nah, Ngahlong. dia orang hebat tuh. Semangatnya luar biasa, lebih dari anak muda. Dia bicara masalah Karimun. Dia bicara masalah masyarakat Karimun. Apakah dia diam di kamar? Tidak kan? Dia terjun ke masyarakat, melihat kondisi masyarakat. Seperti apa masyarakat Karimun, dicatat jadi lagu bagi dia. Memang betul. Kita hargai karya dari Ngahlong itu. Tapi yang kemarin kami tanya dengan Ngahlong, ketika Ngahlong di GAC Studio kan, Ngahlong tuh masih bergerak sendiri. Ya. Dan dia tuh tidak ada support dari mana-mana pihak pun lah gitu. Tak ada. Jadi ya sayang lah. Dia bilang dia punya 8 lagu yang belum dia selesaikan. Dia bilang masih ada di laptop, terkendala fasilitas untuk recording misalkan gitu. Jadi Dewan Kesenian, mudah-mudahan dengan adanya Dewan Kesenian kita bisa sama-sama memproduksi gagasan, imajinasi gitu-gitu. Nah, terus juga kita sama-sama merealisasikan gagasan imajinasi itu, ya kan. Nah, yang ketiga itu kita sama-sama mencari relasi. Sama-sama mencari relasi. Gitu. Kenapa Dewan Kesenian ini ada tim, ada kepengurusan. Makanya Dewan Kesenian ini lebih cocoknya disebut sebagai lembaga manajemen seni daerah. Orang-orang itu harus berpikir tuh, bagaimana menciptakan relasi. Jadi jangan sampai ada seniman atau kelompok seni yang selanjutnya akan bicara aku bergerak sendiri. Ya kan? Tapi kalau ada relasinya yang sesuai dengan yang memang suka dengan kesenian. Kalau tidak ya mungkin tidak tertarik kan gitu. Jadi maksud saya gagasan-gagasan yang sudah jadi karya itu dibutuhkan relasi untuk pengembangan. Nah, kita nih sebagai seniman juga harus berpikir keras, berpikir kreatif bagaimana kita mencari relasi supaya karya kita nih bisa lebih berkembang. Gitu. Cari sponsor. Sponsor tuh bisa swasta, bisa pemerintah juga. Bisa kan pemerintah mensponsori. Bisa. Memang pemerintah harus dong. Harus memberi support gitu kan, selain dari perusahaan swasta, ya kan. Gitu. Jadi menurut orang-orang yang sudah sukses nih, antara imajinasi, realisasi dan relasi ini harus jadi satu kesatuan. Harus jadi kedepannya mudah-mudahan tidak ada istilah aku bergerak sendiri. Sayang lah, ya kan, nanti ketika istilah aku bergerak sendiri tidak ada yang mensupport, tidak ada relasi, akhirnya akan surut tersendirinya gitu kan. Capek, nggak ada yang support. Ya kan kalau gitu. Yang pelaku udah capek, tapi ketika kalau misalkan pelaku udah sukses, baru nanti sinilah. Ini orang sini nih, Itu udah kan ada yang seperti itu kan. Itu tuh orang sini tuh, ada seperti itu. Tapi ketika dia membutuhkan support, kemana gitu kan. Itu memang sudah alamnya, sudah lumrah ya. Orang tuh kadang-kadang nggak mau capek, instan gitu kan. Dulu kita minum teh itu nggak ada teh celup tuh, kan gitu selain. Ya kan. Sekarang nih pinginnya cepat, instan. Jadi bahwa kesenian itu menurut saya itu nggak bisa dibangun dengan cara instan, butuh proses yang lama, butuh wawasan gitu kan. Karena sebuah karya ini harus mempunyai nilai. Sebuah karya harus mempunyai nilai. Sama seperti halnya yang dilakukan sama Ngahlong. Menurut saya lagu-lagunya sangat bernilai. Gitu. Sangat bernilai. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Dewan Kesenian
karya-karya teman-teman di Kabupaten Karimun bisa lebih tersentuh. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang gitu kan. Artinya bukan Dewan Kesenian sendiri yang memang mencoba untuk mengembangkan karya-karya yang ada di Kabupaten Karimun. Pun Dewan Kesenian akan minta bantu juga kan ke pemerintah, terus ke perusahaan-perusahaan swasta gitu kan, atau keluar negeri misalkan gitu kan. Karena kesenian ini suatu aset yang bisa mendukung perkembangan daerah juga. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Oke ya, mungkin itu aja dulu pertanyaan dari saya. Sukses selalu buat AA. Semoga Dewan Kesenian sukses merangkul para seniman-seniman yang ada di Karimun, bisa cita-cita dari Dewan Kesenian bisa terwujud. Dari apapun itu yang AA bilang tadi. Amin. Sukses selalu lah untuk kita semua. Siap. Oke kawan-kawan, itu dia tadi sedikit perbincangan dengan Aji, Ketua Dewan Kesenian. Mungkin next Aji bisa datang sini lagi dengan cerita yang berbeda lagi. Oke, siap. Insya Allah. Oke, sampai jumpa lagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ready footage 3 take 2 take 1 action.